Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Caesar, NIM 052 dari kelas 6E, mata kuliah Kebijakan Industri Halal semester 6. Saya di sini akan membahas tentang potensi dan tantangan ekonomi industri halal di Indonesia. Tugas ini dibuat untuk menyelesaikan tugas UAS. Materi selanjutnya saya akan sampaikan. Pengertian industri halal. Industri halal merupakan sektor yang berkembang pesat, tidak hanya di negara-negara dengan mayoritas muslim, tapi juga di negara-negara non-muslim. Indonesia sebagai negara dengan jumlah populasi muslim terbesar memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri halal yang mencakup berbagai sektor, mulai dari makanan dan minuman, kosmetik, dan fashion. Namun meskipun potensi yang besar, terdapat tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan ekonomi industri halal di Indonesia. Industri halal Indonesia terdiri dari berbagai macam sektor. Di antaranya adalah industri makanan dan minuman, lembaga keuangan syariah, pariwisata halal, industri pakaian, industri farmasi dan kosmetik, industri media dan hiburan. Sektor UMKM memiliki peranan penting untuk meningkatkan industri halal. Hal ini dikarenakan sektor UMKM tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan termasuk sektor yang perpindahan produk dan jasa yang tinggi dan akselerasi perputaran siklus bisnis yang begitu cepat dibanding sektor manufacturing. Di samping itu, sektor UMKM juga dapat meminimalkan modal dan tidak berisiko tinggi apabila terjadi kolaps atau gulung tikar dibanding sektor manufacturing lainnya. Potensi ekonomi industri halal di Indonesia. Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia yang membuat pasar untuk produk halal sangat luas. Sektor makanan dan minuman halal menjadi salah satu yang paling dominan. Menurut data, pasar halal global diperkirakan mencapai lebih dari 2 triliun US dollar pada 2025, dengan Indonesia menjadi salah satu pemain utama. Dengan Indonesia, potensi besar ini tidak hanya menguntungkan bagi pelaku industri lokal, tetapi juga dapat menjadikan Indonesia sebagai pusat halal global. Selain itu, sektor lain yang memiliki potensi besar adalah kosmetik halal. Tren kecantikan yang lebih menyadari keberlanjutan dan kehalalan bahan produk memberikan peluang bagi perusahaan kosmetik untuk berinovasi dan menawarkan produk yang sesuai dengan syariat Islam. Tantangan dalam pengembangan ekonomi industri halal. Meskipun memiliki potensi besar, pengembangan industri halal di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat umum tentang standar halal yang berlaku, baik dalam produk makanan, kosmetik, maupun barang lainnya. Banyak pelaku industri yang belum sepenuhnya memahami apa yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikat halal, yang menghambat laju pengembangan produk halal di pasar global. Tantangan lain adalah regulasi yang belum sepenuhnya terintegrasi. Meskipun BPJPH telah hadir untuk mengawasi dan mengatur sertifikasi halal di Indonesia, tetapi proses birokrasi yang terkadang panjang dan rumit menjadi kendala bagi banyak pelaku industri kecil dan menengah untuk mendapatkan sertifikasi halal. Tantangan yang dihadapi industri halal di Indonesia pada tahun 2024. Kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia tentang kesadaran halal. 2. Keterbatasan infrastruktur Indonesia. 3. Proses sertifikasi halal masih membutuhkan waktu. 4. Keterbatasan kesadaran masyarakat. Untuk berkompetensi masyarakat Indonesia. 5. Keunggulan dan akreditasi halal. 6. Keterbatasan dukungan pemerintah Indonesia. Materi selanjutnya adalah tantangan pengembangan industri halal di Indonesia. Yang pertama, infrastruktur dan personel yang tidak memadai. Maksud di sini adalah
sedikit fasilitas untuk menguji makanan halal, kurangnya auditor halal yang terampil, kurangnya kemampuan dalam bidang penelitian dan pengembangan produk halal. Yang kedua, persaingan internasional. Yang dimaksud di sini adalah dominasi negara lain di sektor halal, teknik pemasaran negara lain yang kuat, dan perlindungan hukum yang tidak memadai. Yang ketiga, standarisasi dan sertifikasi halal. Maksudnya adalah standar halal nasional yang bervariasi, sertifikasi halal yang mahal, dan prosedur yang sulit dan berlarut-larut. Yang keempat, ketersediaan bahan baku halal. Ketergantungan pada impor, ketidakcukupan pasokan bahan baku halal lokal, dan variasi biaya bahan baku yang mahal. Yang kelima, kesadaran masyarakat. Masyarakat umum masih memiliki tingkat pengetahuan yang rendah tentang produk sertifikasi halal, pemahaman yang buruk tentang konsep halal, dan informasi yang salah dari rumor atau informasi hoax. Strategi mengatasi tantangan pengembangan industri halal di Indonesia. Yang pertama, penguatan regulasi standar halal. Maksud di sini adalah pembentukan regulasi yang tegas dan terpadu untuk seluruh rantai pasok industri halal. Implementasi Undang-Undang UU CPH Nomor 33 Tahun 2015 yang mengharuskan produk makanan, minuman, obat, kosmetik hingga barang kegunaan wajib bersertifikat halal. Tujuannya untuk meningkatkan konsumen dan memudahkan ekspor produk halal Indonesia ke negara-negara OKI. 2. Penguatan infrastruktur dan ekosistem industri halal. Pembangunan kawasan industri halal KIH seperti Halal Modern Valley Serang dan lainnya. Peningkatan kapasitas laboratorium halal, auditor halal, dan lembaga pemeriksa halal LBH yang terakreditasi oleh BCBA dan MUI. Pengembangan halal supply chain, mulai dari bahan baku, pengolahan, distribusi, logistik hingga retail halal. Tujuannya adalah menciptakan rantai nilai halal yang efisien dan terpercaya dari hulu ke hilir. Yang ketiga, pemberdayaan UMKM halal. Dengan adanya pemberdayaan UMKM halal ini, pelatihan dan pendampingan UMKM untuk memahami proses produksi halal, manajemen usaha syariah, dan pengurusan sertifikasi halal. Adanya subsidi biaya sertifikasi halal untuk UMKM melalui program Safe Declare oleh BCBA. Digitalisasi UMKM halal, mendorong perjualan melalui platform e-commerce halal dan sistem pembayaran syariah. Tujuannya di sini adalah untuk memperluas jumlah pelaku usaha halal dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar nasional dan internasional. Lanjutan yang keempat, inovasi dan riset produk halal. Penguatan peran perguruan tinggi dan lembaga penelitian dalam mengembangkan produk-produk halal berbasis inovasi. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas dan keberagaman produk halal Indonesia agar tidak hanya murah tetapi juga inovatif dan berkualitas. 5. Penguatan branding dan diplomasi halal global. Promosi industri halal Indonesia melalui forum internasional seperti Halal Summit, Halal Expo, dan World Halal Forum. Peningkatan kerjasama bilateral dengan negara OKI dan negara minoritas muslim dalam pengakuan sertifikasi halal. Tujuannya adalah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat produsen dan eksportir produk halal terbesar dunia global halal. Yang keenam, sinergi antar lembaga dan pemerintah daerah. Adanya koordinasi antar kementerian, Kemenak, Kemenkop, Kemenbrin, Kemendak, dan dalam satu peta jalan industri halal. Pemberdayaan pemerintah daerah untuk membentuk ekosistem halal lokal melalui Perda, edukasi halal, dan kampung halal. Tujuannya untuk menjamin dan akselerasi program halal dari pusat hingga daerah.
Terima kasih atas materi yang saya sampaikan. Apabila ada kata kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.